Hai sobat, kali ini saya akan memberikan sebuah film yang berjudul Wrath of Becky yang dirilis pada tahun 2023. Film dibuka dengan seorang anak bernama Becky. Dia sedang diantarkan untuk menemui orang tua angkat, yaitu Ted dan Alice. Meskipun Becky bukan anak kandung, namun mereka memperlakukan Becky dengan baik. Meski begitu, Becky merasa tak nyaman sampai dia akhirnya memutuskan kabur dari rumah bersama anjingnya. Welcome home, honey. Welcome home. Setelah 1 tahun berlalu, Becky tinggal bersama Elena, wanita tua yang punya masa lalu kelam. Dari percakapan pagi mereka, diketahui bahwa ibu kandung Becky telah meninggal dunia karena sakit. Sementara ayahnya meninggal karena tertembak dalam tragedi kelam 2 tahun lalu. Saat Becky sedang bekerja di restoran, seorang pria datang untuk memesan makanan. Namun pria itu memanggil Becky dengan sebutan sayang yang langsung membuat Becky jijik. Dia sampai berhayal untuk membunuh sang pria dengan pecahan piring. Does it say sweetheart? No. What does it say? Di suatu malam, Elena memberitahu bahwa dia memiliki 4 saudara kandung, tetapi hanya 1 yang masih hidup. Segera setelah itu berita terdengar di radio bahwa sekelompok teroris bernama Neo-Nazi kini telah berkeliaran di kota mereka. Keesokan harinya saat Becky kembali bekerja, 3 pria bernama Anthony, Sean, dan DJ tiba. Mereka memesan kopi sambil menggoda Becky. Tentu saja Becky kesal apalagi dengan Anthony. Alhasil saat Becky sedang mengantar pesanan, dengan sengaja dia menumpahkan kopi ke Anthony. Tepat pukul 3 sore, Anthony dan teman-temannya terlihat membuntuti Becky. Tampaknya Anthony berniat membalas perlakuan buruk Becky sebelumnya. Dan benar saja, saat malam hari tiba ia langsung menyergap Becky. Anjing kesayangan Becky yaitu Diego hendak menyerang Anthony, tetapi DJ lebih dulu memukulnya sampai pingsan. DJ juga membawa pistol dan mengarahkannya ke Becky. Untunglah Elena datang dengan senapan bajing dan menyuruh 3 preman itu segera keluar rumah. Namun Anthony langsung menembak Elena hingga tewas seketika. Sekali lagi, Becky dihadapkan pada kejadian yang mirip yang menimpa dirinya 2 tahun lalu. Becky lalu menyerang Anthony, tapi malah digedorkan ke tembok hingga pingsan. Ketiga preman itu kemudian pergi ke sebuah mansion untuk mengadakan pertemuan. Mereka berencana untuk menutupi pembunuhan yang terjadi tadi malam, sekaligus membicarakan masalah demo dengan Daryl. Di sini Sean sangat ketakutan karena Becky sudah melihat wajah mereka, sehingga Becky akan dengan mudah melaporkannya ke polisi. Anthony yang kesal kemudian memarahi Sean yang cupu. Dia mengancam akan membunuh siapapun yang mencoba melaporkan kejadian tadi malam. Becky yang sudah hidup tenang kembali direnggut kebahagiaannya oleh 3 berandalan. Kini dia akan berniat membalas dendam. Sekejam pembalasannya pada orang-orang yang mengacaukan hidupnya dulu. Becky membuat persiapan dengan membawa peralatan sampai senjata. Becky kemudian teringat dengan Daryl, nama yang sempat dibicarakan ketiga preman di restoran. Diketahui hanya ada 2 orang bernama Daryl di kota tersebut. Becky kemudian pergi ke rumah Daryl pertama dan ternyata dia hanya seorang nenek bengal dengan bantuan selang oksigen di hidungnya. Merasa wanita itu bukanlah orang yang dicari, Becky pergi ke rumah Daryl selanjutnya. Dan di sini dia melihat bendera Neo-Nazi. Rupanya si Daryl adalah pemimpin geng tersebut. Dan ketiga penjahat yang mengganggu Becky hanyalah anak buahnya. Di rumah itu mereka sedang makan siang bersama dengan Twig, seorang juru masak. Sean terlihat murung dan tak mau makan. Anthony kemudian mengatakan bahwa Sean hanya kelelahan karena perjalanan jauh tadi malam. Segera setelah itu terdengar suara seekor anjing yang ternyata adalah Diego. Mereka sengaja mencuri anjing itu dari rumah Becky. Becky yang sedang mengintip makin kesal dengan kelakuan para teroris itu. Saat Sean meminta izin untuk pergi ke kamar mandi, Daryl mengikuti di belakang. Kemudian Becky masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di bawah sofa.
Usai ombeh dan cuci muka, Daryl langsung menghampiri Sean. Dia meminta Sean untuk melihat dokumen yang sengaja dia simpan. Ternyata isinya adalah anggota-anggota neo-Nazi yang sudah menyebar ke berbagai negara. Kemudian Becky melihat isi flash disk tersebut dan mengambilnya. Becky yang sedang berkeliling menemukan gudang senjata lengkap milik Daryl. Becky senang dan ingin menggunakan semua senjata untuk menyerang mereka. Seseorang terdengar mengetuk pintu, tetapi saat Daryl keluar tak ada siapapun di sana. Namun Daryl menemukan sebuah telepon dengan nama Becky di layarnya. Melihat hal itu, Anthony panik dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengatakan Becky adalah gadis kecil yang anjingnya mereka curi. Hal ini tak lain untuk memberi pelajaran kepada Becky karena telah menumpahkan minuman. Daryl yang kesal dengan kelakuan mereka langsung menyuruh Anthony untuk mengembalikan Diego pada Becky. Di luar, Anthony melihat Becky memasuki hutan. Dia dengan hati-hati mengikuti Becky dan menodongkan pistol. Anthony sangat ingin membunuh Becky, tetapi dia tidak ingin menggunakan pistol karena terlalu berisik. Kemudian Anthony mendekat dan malah jatuh ke lubang perangkap yang telah dipasang oleh Becky. Kemudian Becky mengambil granat dan memasukkannya ke dalam mulut Anthony. Pemicunya dikaitkan pada seutas tali dan menempel pada gagang pintu. Ketika Daryl membuka pintu, maka granat akan meledak bersamaan dengan kepala Anthony yang tercecer. Kemudian Daryl masuk dan merencanakan pemberontakan neo-Nazi. Namun ternyata Sean tidak diberitahu tentang pemberontakan. Dia hanya bergabung karena diajak berdemo. Alhasil Sean meminta izin untuk pulang karena tidak bisa melakukan tindakan terorisme. Melihat hal itu membuat Daryl kesal dan langsung membunuh Sean dengan menyabet lehernya. Kemudian Becky menelpon Daryl dan mengancam akan membocorkan data penting dalam flash disk miliknya. Twig yang tidak tahan dengan perlakuan Becky mengambil pistol dan pergi ke tepi danau untuk memburunya. Namun Becky berhasil menembaknya lebih dulu dengan anak panah. Setelah anak panah itu dicabut, Twig kembali mengejar Becky sampai ke sebuah gudang. Daryl pun memaksa DJ untuk ikut mencari Becky. Namun alih-alih melakukan tugasnya, DJ yang ketakutan malah kabur dengan menggunakan mobil. Setelah aksi kejar-kejaran, Twig berhasil menyudutkan Becky di gudang tanaman. Tapi Becky tidak kekurangan ide. Dia memakai masker dan melempar gas air mata sehingga Twig harus keluar dari gudang. Sementara itu Becky keluar sambil membawa parang. Twig dihabisi dengan cara dicacak sampai tubuhnya berlumuran darah. Namun Daryl melepaskan tembakan bius dan membuat Becky pingsan. Setelah bangun, Daryl terlihat sudah mengambil kunci milik Becky. Kemudian secara tak terduga datanglah nenek Daryl yang sempat Becky temui di rumah sebelumnya. Ternyata dia adalah ibu si Daryl sekaligus pemimpin tertinggi teroris neo-Nazi. Si nenek kemudian meminta flash disk yang diambil Becky, tetapi Becky tetap menolak memberikannya. Daryl kemudian mencoba bermain kasar dengan mengancam akan menyakiti anjing kesayangan Becky. Melihat Diego kesakitan, Becky menyuruh Daryl mendekat dan melepaskan ikatan tangannya. Namun ternyata Becky telah lebih dulu melepaskan satu tangannya. Dia menendang Daryl dan menyemprotkan cabai hingga si Daryl ini pergi ke toilet untuk membersihkan matanya. Melihat kekacauan itu, si nenek langsung menodongkan pistol ke Becky. Tapi karena belum mendapatkan kembali flash disknya, dia mengubah arah dan berniat menembak Diego saja. Disinilah Becky mengeluarkan aksi Bolero Peso yang langsung menancap di kepala si nenek. Daryl yang baru saja selesai mencuci mata terkejut melihat ibunya sekarat. Kemudian dia mencari Becky ke hutan sambil menembak. Hingga saat bertemu dengan Becky, pistolnya malah kehabisan peluru. Lebih parahnya lagi, si Daryl ini malah masuk jebakan beruang yang dipasang oleh Becky, bahkan sampai 2 kali. Hingga akhirnya Daryl mati karena kehabisan banyak darah. Lalu Becky kembali ke rumah untuk menyelamatkan anjingnya. Tak disangka ternyata si nenek masih hidup dan berniat menembak Becky. Tapi pisau itu masuk sangat dalam dan mengenai otaknya, sehingga bidikan si nenek jadi ngaco dan tidak mengenai Becky. Melihat anjingnya yang kelaparan, Becky pun menyuruhnya untuk memakan si nenek. Attack.
Keesokan harinya Becky berada di pusat intelijen untuk ditanyai beberapa hal. Setelah mendapat jawaban, Becky diminta bergabung dengan Central Intelligence Agency untuk mencari kelompok neo-Nazi lainnya. Dengan senang hati, Becky menerima tawaran itu. Dia juga punya hasrat untuk menghabisi neo-Nazi sampai ke akarnya. What do you want? Just want to ask you 2 questions. Dan film pun selesai. Itu adalah akhir dari film Ward of Becky yang sudah dirilis pada tahun 2023. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.